Hai, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Nesh dari relawan Dr. Share bersama dengan Dr. Lee Darmawan yang biasa kita panggil Papi. Oke, Papi. Ya, di sini kita mau berbincang perihal relawan Dr. Share yang mungkin teman-teman di sini masih bingung apa itu relawan, ngapain aja kerjaannya, kemana aja gitu kan, apalagi tentang Dr. Share ya Papi ya, terkenal sampai dari Sabang sampai Merauke gitu kan, ngapain aja, terus mungkin tahu dari mana aja, nanti bisa kita sharing-sharing di sini bersama langsung dengan Papi. Oke, mungkin Papi ada yang ingin? Ya, tentu Papi ingin tahu dari kamu. Kamu sebelum bergabung dengan Dr. Share, pernah dengar Dr. Share dari mana? Atau kamu tahu Dr. Share dari mana sehingga membuat kamu mau bergabung dengan Dr. Share? Oke, itu panjang Papi, jujur. Panjang. Sangat panjang ceritanya. Coba diperpendek sedikit. Oke, Papi. Jadi ceritanya dimulai dari saya kuliah. Jujur, saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Di situ saya mungkin awal mula kuliah saya tidak suka dengan kegiatan dunia permedisan, dunia kesehatan. Di situ saya lebih suka kegiatan-kegiatan outdoor. Dan suatu ketika tiba-tiba ada suatu tantangan, ada suatu bencana, Papi. Lalu saya diterjunkan karena saya kerjaannya ya ke hutan, kerjaan ke goa, terus saya dikirim gitu ke suatu bencana. Tunggu dulu, bencana apa? Gempa? Gempa. Gempa di tahun 2010? 2005, 2005. Banjarnegara. Saya masuk tahun 2012. Nah, saya mulai pusing itu 2 tahun pertama lah, gimana jadi dokter yang baik gitu. 2005 itu kamu sudah kuliah kedokteran itu? 2012. 2012? 2012. Yang 2005 itu? Enggak, 2015 itu bencana. 2015 ya. Bencana, ingat saya itu bencana Banjarnegara Karangkobar. Saya itu ceritanya suatu ketika saya lagi sedang bermain futsal, tapi tiba-tiba langsung ada bencana. Berangkat malam ini juga. Waduh, saya tertantang. Akhirnya kami dan teman-teman singkat cerita melaksanakan kegiatan bencana, dan di situ baru saya menemukan feeling saya untuk terus menjadi dokter. Begini menurut saya, Papi, beginilah cari dokter yang baik tanpa mengambil sesuatu yang mereka punya, karena mereka tidak punya apa-apa. Jujur, bencana Karangkobar itu, Papi, ceritanya itu ada suatu desa di suatu bukitnya itu longsor dan mereka keambil semua rumahnya. Ada beberapa yang selamat dan disitulah kami trauma healing dan lain-lain. Sadar tidak sadar kamu telah menjalankan apa yang menjadi keinginan kita atau menjadi tugas kita sesuai dengan sumpah Hippocrates. Betul, Papi. Kemaslahatan pasien kita adalah di atas segala-galanya. Satu kalimat dalam bahasa Latin. Oke, dari situlah saya mulai tahu NGO yang bergerak di bidang kebencanaan, terutama sosial. Ada ya beberapa lah, dari politik, ada yang dari keagamaan, ada yang dari saya jujur saya dari Deru kemarin, dari fakultas, dari universitas, langsung di bawah pimpinan rektor dan banyak. Lalu singkat cerita panjang lebar saya ikut bencana asap juga, ikut dikirim dari ini, ketemu Pak Jokowi dan lain-lain. Ya akhirnya saya mendengar suatu kegiatan sosial, atau saya awal mulanya kenal tahunya baksos sampai ke ujung Papua. Ngapain gitu kan, bawa kapal, waduh ngapain lagi gitu kan. Disitulah saya mulai terusik kesenangan saya di kebencanaan. Kayaknya ini saya harus ikut. Nah, disitulah saya mulai mencari cara gimana caranya saya bisa ikut. Akan tapi karena dunia kedokteran yang, jujur Papi terlalu padat, akhirnya saya untuk menunda-nunda. Saya sempat pernah daftar ke beberapa kegiatan sosial yang ke Nepal, kemana, cuman karena terhenti di bagian wawancara karena saya tidak bisa meluangkan waktu sebanyak itu untuk kegiatan-kegiatan sosial, jujur. Akhirnya saya bisa berangkat di KKN, di situ mulai ada kegiatan-kegiatan lagi. Dan ini KKN ini kerja kuliah nyata ya, bukan kerja kuliah nyata. Ya, bukan KKN dalam pengertian lain ya. KKN yang terkenal memang Gadjah Mada juga KKN sampai ke pelosok-pelosok.
Lalu saya internship. Nah, di internship pun di situ saya entah kenapa memang jika sudah ditakdirkan oleh Allah itu akan datang. Saya kebetulan internship itu di Manokwari, Papi. Manokwari. Manokwari. Dan saya itu mendengar dari teman saya bahwa ada kapal terdampar di Manokwari. Wih, kapal apa nih yang selamatin Basarnas? Jarang, Papi. Biasanya kalau di Manokwari itu yang nyasar itu biasanya Johnson, punya warga atau apa gitu. Kapal mati mesin di tengah perairan Manokwari, di Teluk Cendrawasih. Saya carilah itu di internet. Oh, ternyata kapalnya Dr. Sher. Waduh, di situ mulai. Saya karena kebetulan saat itu memang keadaan pelabuhan juga tidak memungkinkan untuk masukin, kami akhirnya main-main keliling lihat-lihat saja dari jauhan. Oh, ini kapal Bahenol. Saya bilang suatu saat nanti saya bisa bermain di sana. Bermain sambil berbagi. Akhirnya disitulah saya ketemu relawan. Di Maroko ternyata juga ada relawan Dr. Sher, Dr. Ida, dikenalkan ke Dr. Meka. Akhirnya saya dari Dr. Angga bisa bergabung di sini setelah saya internship. Pas setelah saya internship sebelum COVID-19. Begitu, Papi. Kamu pengalaman apa saja yang kamu dapati di Dr. Sher dan kamu kecewa nggak ikut bergabung dengan Dr. Sher? Sesuai nggak dengan apa yang kamu expect dari Dr. Sher? Itu ya, kalau untuk kecewa pasti tidak ada, Papi. Karena malah di sini semua kegiatan Dr. Sher itu di luar ekspektasi saya. Bahkan saya harus beradaptasi karena kok seperti ini ternyata ya. Seperti ininya tuh kayak suatu kelebihan gitu, kebaikan yang lebih. Karena saya beberapa melakukan kegiatan tuh kebanyakan baksos. Baksos yang dimana di situ kita harus bagi-bagi suatu sumbangan, baju-baju bekas dan lain-lain. Akan tapi di sini kata-katanya pelmed, pelayanan medis. Dan di situ saya baru ngeh, oh di sini ternyata kita sebagai tenaga kesehatan melakukan pelayanan medis tanpa menyinggung concern-concern yang lain. Takutnya nanti ada titipan dari mana, atau ada maksud kegiatan ini untuk apa, seperti itu. Nah, ada bakmi di balik udangnya. Ada udang di balik bakmi, Pak. Oke, lanjut setelah itu saya mungkin hanya beberapa bulan di Dr. Sher sampai saat ini, dan memang saya sangat tertarik sehingga saya memutuskan untuk bergabung di Dr. Sher di Dr. Apung RSA 3 Nusa Waluyo 2. Ya disitulah saya ingin mencari ilmu, terutama ilmu yang tidak bisa diberikan oleh akademisi yang secara formal. Saya ingin mencari ilmu secara informal. Bagaimana cara mengubah kapal menjadi rumah sakit. Mungkin nanti generasi saya bisa melakukan itu. Mungkin nanti beberapa universitas mungkin sudah bisa meniru kalau saya bilang. Walaupun kegiatannya nanti ada sedikit berbeda di sana. Begitu, Papi. Kalau menurut pendapat kamu, setelah sekian lama bergabung, ikut terjun bersama, melayani dengan Dr. Sher, apa yang seyogyanya diubah atau diperbaiki di dalam pelayanan kita ini? Kalau untuk diubah itu tidak ada, Papi. Tapi kalau untuk diperbaiki tentunya selalu akan ada. Karena ya saya yakin memang sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Jadi kayak misalnya kapal apung, dengar cerita Papi, mungkin nanti teman-teman bisa cari video-video di sana bagaimana kapal yang sangat tidak sempurna, malah tidak layak. Mungkin Papi bilang orang lain bilang ini tidak akan bisa menjadi kapal rumah sakit dengan 3 tingkat dan lain sebagainya. Dengan tekad yang bulat dan nekat yang sangat, ya nggak tahu nekatnya bisa dibilang apa, itu bisa diubah menjadi kapal rumah sakit apung yang kita sebut Bahenol, seperti itu, Papi. Mungkin kalau untuk perbaikan banyak, nanti disitulah saya bergabung, teman-teman juga dari RS 3 bergabung, kita saling memperbaiki. Tentunya nanti menjadi percontohan juga bagi pemerintah, bagi teman-teman relawan yang ingin bergabung atau relawan yang ingin meniru, tidak masalah, karena ini kita sesuai di kegiatan kerelawanan, kemanusiaan, meniru, menjiplak itu tidak masalah kalau menurut saya. Asal niatnya untuk kemanusiaan. Jiplak atau meniru atau nyontek, atau orang Jakarta,
itu adalah sifat kita semua. Itu sangat manusiawi. Ketika Papi membuat rumah sakit apung kita yang pertama, yang kalian namakan Bahenol, itu belum ada contohnya tuh. Ya, jadi mau menjiplak, bingung juga Papi mau contoh dari mana. Rumah sakit apung yang ada sampai saat itu, setahu Papi, itu semuanya milik angkatan bersenjata. Lebih tepat lagi, itu semua kapal-kapal milik angkatan laut yang besar-besar dan keluarnya pada saat pertempuran, ya, untuk memberikan pelayanan medis, memberikan pertolongan medis kepada serdadu yang terluka di dalam pertempuran. Bayangkan kapal besar harus kuat kan, dari baja itu, dari besi, ya, harus ada helipadnya, ya. Mana punya duit. Ketika Papi ceritakan keinginan Papi untuk bikin sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal, orang mengatakan itu halu kamu, halusinasi, gitu, ya, nggak mungkin aja, ya, gila kamu, ya. Tapi karena tekad dan nekat, tanpa memikirkan sesudah ini apalagi yang bakal datang kesulitannya, yang ada di dalam kepala Papi saat itu hanyalah bagaimana kita bisa membantu orang di tempat jauh yang tidak punya sarana untuk mendapatkan pertolongan medis. Apalagi ya. kita negara kepulauan ya Papi. Kita negara kepulauan. Ya, jadi cemerlang itu benar Papi. Ini semacam jalan keluar di mana infrastruktur kita masih belum merata, jumlah dokter kita jauh dari cukup, jumlah tenaga perawat kita juga masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan sebenarnya di negara kita dengan hampir 270 juta penduduk. Dan terutama secara geografis, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau-pulaunya, besar dan kecil. Bagaimana harus mencapai mereka yang berada di pulau-pulau terluar itu, terluar, terpencil, dan tertinggal. Nah itu Papi, dari statement Papi saya juga mau tanya nih. Saya ya agak sedikit geli ya Papi ya, maksudnya ketika saya internship di Manokwari, yang notabene orang melihat itu ibu kota. Ya. Tapi ketika saya ke sana ya hanya kota segaris. Saya main ke beberapa daerah, ke Pegav, ke Wasior, ke Tambrau, muter-muter. Dan memang tenaga medis itu sangat-sangat minim, Papi. Saya jujur aja, mungkin di kotanya dokter banyak, dokter spesialis ada. Akan tapi sampai sana, mohon maaf mungkin karena memang tidak ada tenaga medis atau bagaimana, puskesmas ada tapi tertutup. Entah ada isinya atau tidak. Puskesmas gedungnya ada, dokternya tidak ada, perawat tidak ada. Ada gedung, ada dokter, ada perawat, alat dan obat tidak tersedia. Atau obat ada, dokter, perawat tidak ada. Atau dokter, perawat, obat ada, gedungnya sudah roboh. Ya. Atau akses yang tidak ada, Papi. Kalau akses memang di mana-mana tidak ada, apalagi kalau di atas gunung. Atas gunung. Tapi di lain pihak, kita atau warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan medis yang adekuat setiap daripada kita. Dan hak ini ada tertulis di dalam undang-undang dasar kita. Betul. Ya. Nah, di situ juga saya ini Papi sempat waktu internship itu saya mendapat kabar saya masih ingat namanya Patra, Mantri Patra, kalau kita sebutnya perawat di sana Mantri Patra. Dia itu bertugas di pedalaman Wasior. Jadi kalau dari Manokwari mungkin naik ferry lagi sekitar 6 jam, 8 jam. Lalu dari situ mereka harus jalan kaki 3 hari sampai 4 hari untuk sampai ke tempat itu. Desas-desus yang saya dapat, saya tidak mau mengungkap masalahnya, cuman beliau intinya telat dalam perujukan. Memang sudah disiapkan helikopter mungkin dari Wasior, dari pemerintahan Wasior, akan tapi karena medan, karena kondisi cuaca juga tidak memungkinkan, sehingga beliau sempat meninggal beberapa hari yang lalu, kemudian baru bisa diambil jasadnya. Di situ saya mulai tertohok, sampai saat ini saya masih ingat
puisi-puisi beliau yang mungkin kalau saya baca itu, saya sampai sini tuh masih kurang dalam sepertinya. Masih kurang jauh saya mainnya begitu kalau saya bilang Papi. Nah, disitulah mungkin saya ingin menanyakan ke Papi. Mungkin Papi mempunyai solusi atau tanggapan perihal tenaga medis yang benar-benar sangat-sangat tidak merata kalau menurut saya. Mungkin kalau di Jawa sangat cukup, mungkin di beberapa pulau masih sangat cukup. Cuman kalau sampai di Papua itu yang bagaimana menurut Papi? Ada nggak solusinya? Ini kalau kamu mau bertanya tentang solusinya, pertama kita mesti satu pendapat terlebih dahulu. Cukupkah jumlah dokter kita di Indonesia? Kalau saya pribadi cukup, tapi kalau tidak cukup, tapi kalau ada data WHO katanya cukup, Papi. Tapi saya belum bisa menggambarkan karena saya tidak bisa maksud sampai ke ujung sana tuh saya merasa tidak cukup karena entah dokternya ada di mana saya tidak tahu. Tapi kalau data WHO katanya cukup seperti itu. Kalau kita mau jujur, jumlah dokter kita sangat kurang. Hari-hari akhir ini ketika COVID-19 sedang merajalela, pandemi COVID-19 ini merajalela, barulah keluar kata-kata di koran, dokter kita itu kurang. Sebelum-sebelumnya kita selalu berlindung di balik pernyataan WHO bahwa kalau ada satu dokter melayani 2.500 penduduk itu sudah cukup. Dan statistik menunjukkan di Indonesia ada satu dokter melayani 2.250 penduduk. Jadi sudah lebih daripada cukup. Tapi itu kan matematik, ya kan? Betul. Kalau kita pakai logika matematik, seekor sapi berapa kakinya? 4. 8. Oh. Coba, kaki depan berapa? 2. Kaki belakang berapa? 2. Kaki kiri berapa? 2. Kaki kanan berapa? 2. Oke, jadi Papi. sudah 8. Oh. Kalau ikut matematik. Buktinya kaki sapi itu cuma 4. Kita boleh bersembunyi atau menggunakan statistik yang dikeluarkan oleh WHO, satu dokter melayani 2.500 penduduk sudah cukup. Tapi ingatlah keadaan geografis kita. Lalu lihatlah infrastruktur kita. Kamu tadi mengatakan Pak Mantri jalan berjam-jam berhari-hari, ya. Papi tahu, Papi di tengah hutan juga ketemu di pegunungan Papua itu, Mantri bajunya putih, celananya putih, sepatunya putih, bawa tas selempang berisi obat-obatan dari satu desa ke desa lainnya, ya. Dan itu satu desa ke desa lainnya kalau tanya orang Papua dekat katanya. Coba jalan sendiri. Ampun, kita Bapak. Orang yang sehat butuhkan waktu belasan jam. Kalau mereka sakit, ya bisa lewat. Nasib tunggu Tuhan. Itu ya nasib tunggu Tuhan. Tapi keadaan ini yang harus kita ubah, ya. Kalau kita merasa kita adalah orang Indonesia, kita cinta Indonesia, kita mau berkorban untuk sesama kita karena sesuai dengan sumpah Hippocrates, salus egroti suprema lex est, kemaslahatan pasien kita di atas segala-galanya, itu adalah kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau mereka tidak bisa datang, kita yang mendatangi mereka. Itu pengorbanan, tapi demi kemanusiaan, demi cinta kita kepada sesama manusia, demi kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, kita lakukan itu dengan sukarela, tanpa paksaan. Terus apakah yang Papi sudah lakukan? Maksud saya dengan kapalnya yang sekarang sudah, alhamdulillah sudah mencapai 3. Itu apakah menurut Papi itu menjadi salah satu solusi? Atau masih ada perlu? Jadi kapal yang dirombak menjadi rumah sakit ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter, kekurangan rumah sakit, kekurangan yang lain-lainnya.
obat-obatan dan sebagainya dan seterusnya. Tapi persoalannya tidak hanya itu. Persoalannya tidak hanya pulau-pulau kecil. Tapi di pulau besar misalnya kamu cerita tentang Papua. Banyak gunung-gunungnya. Ya, dan di atas gunung-gunung itu banyak saudara kita yang hidup tinggal di sana. Kita tidak bisa membandingkan Papua dengan Jakarta. Jakarta di siang hari ada 13 juta penduduknya. Di seluruh Papua yang 475.000 kilometer persegi besarnya 3,5 juta. 100 kalinya itu, Pak. Kalau di Jakarta kita ada Transjakarta, kita ada ojek, kita ada Gojek, kita ada segala-galanya. Di sana kita ada 2 kaki. 2 kaki, ya. Tadi sampai ketidakmerataan tenaga medis ya, Papi ya. Nah, dari situ saya sempat berpikir ya, Papi. Mungkin Papi juga ada unek-unek perihal ketika dokter tidak ada, akan tapi mantri ada di sana, perawat ada di sana. Apakah seperti kan pemberian obat, itu kan kita terbatas dengan suatu kompetensi yang menurut saya di Indonesia cukup strict. Ada undang-undangnya jelas. Apakah ada tidak bagi tenaga-tenaga medis yang kiranya mungkin mereka lebih berani dibanding tenaga medis dokter atau mungkin lebih merata di daerah-daerah pelosok itu untuk diberikan kompetensi yang lebih atau diberikan suatu pelatihan-pelatihan yang memang mereka butuhkan. Kalau menurut Papi adakah tidak gitu? Kamu pernah dengar tentang dokter kaki telanjang atau barefoot doctors? Hanya dengar, Papi, tidak tahu pasti. Ya, itu sekitar 80-an tahun yang lalu ada di Cina itu. Mereka dokter-dokter sangat kurang saat itu. Mereka melatih orang-orang yang mau melakukan pekerjaan di bidang pelayanan medis. Non-medis berarti orang-orang non-medis. Orang-orang non-medis yang sekolah lulus SMA misalnya, lalu mereka latih. Misalnya mengenal abses, mengenal panas, apa yang harus dilakukan, ya. Kita kan di samping punya akademi perawatan, ada STIKES lagi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Orang-orang lulusan STIKES ini jauh lebih baik daripada dokter kaki telanjang 80 tahun yang lalu di Cina. Ya. Mereka belajar ilmu faal, mereka belajar anatomi, mereka belajar farmakologi. Kenapa orang-orang ini tidak kita manfaatkan selama kita masih kekurangan dokter? Jangan bilang dokter kita jumlahnya cukup dan dokter ini yang tidak mau ke daerah. Dokter kita kurang. Ya. Kalau menurut pendapat Papi, mereka sangat layak untuk kita manfaatkan, terutama untuk memberikan pelayanan primer kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Dan ini mau tidak mau ya, Papi ya, karena kondisi memang ya gitu tadi sesuai dengan keadaan. Nanti kalau jumlah dokter kita sudah sama seperti di Jerman misalnya. Di Jerman itu satu dokter melayani kurang lebih 200 penduduk. 200, Pak? Ya. 200 tuh. Dan jangan lupa Jerman itu sebuah negara yang tidak dipisahkan oleh laut. Kita negara kepulauan yang disatukan oleh laut. Dan oleh karena itu kita harus dari satu pulau ke pulau yang lainnya menggunakan kapal. Johnson. Bahkan lebih rumah sakitnya juga di atas kapal. Rumah sakitnya kapal. Bahkan lebih enak kalau dari darat ke darat, lebih enak lewat laut dulu dibandingkan susur darat ya, Papi ya. Karena lebih cepat. Karena mungkin akses atau apa yang tidak ada. Dan kalau di pegunungan kapal kita tidak bisa mencapainya, kita harus terbang. Terbang dengan flying doctor. Oke. Kalau untuk tenaga medis itu ya, Papi ya. Tapi kalau dengan keadaan Indonesia yang menurut saya bertemu dengan COVID-19 ini, yang sehingga tenaga medis agak sedikit lebih tidak bisa bergerak, Papi. Kayak contohnya beberapa teman adik kelas saya yang internship, kami sudah tidak bisa, Papi, orang-orang Jakarta lagi kembali ke Papua. Bukan kembali, pergi ke Papua untuk mengabdikan diri itu sudah tidak bisa. Kalau saya dulu bisa, saya memilih Papua, kami berangkat. Akan tapi sekarang sistemnya lebih ke putra daerah kembali ke daerah masing-masing. Yang kita tahu juga kemungkinan orang-orang daerah dari suatu daerah di pelosok mungkin hanya segelintir dan mungkin bahkan tidak ada.
Kalau menurut pendapat Papi, karena mengingat jumlah dokter kita yang masih sangat sedikit, hendaknya fakultas kedokteran itu didirikan di daerah. Ya, jangan dipusatkan di Pulau Jawa lagi, apalagi di Jakarta. Orang bakal berasumsi atau mencoba menjelaskan, bukankah kami menyediakan 3% dari bangku kuliah untuk saudara-saudara kita, anak-anak dari daerah timur. Tapi ketika mereka sudah selesai sekolah, mereka diam di sini. Itu sama juga seperti banyak orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri lalu diam di sana. Kita kan rugi di sini. Hendaknya putra daerah itu sekolah di daerahnya, mereka lebih meresapi keadaan di sana dan mereka tahu apa yang menjadi persoalan. Mungkin ada kegiatan koas 1 bulan 2 bulan di sana gitu ya Papi ya, supaya mereka setidaknya apa ya bisa tahu loh keadaan di sini, membantu tenaga medis yang sudah ada. Ya. Kalau menyangkut kan kita mau 17-an nih Papi, Ya. mau 17-an dengan kondisi yang seperti ini gitu, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum merasakan kemerdekaan yang seperti kita rasakan gitu. Nah, tanggapan Papi dari 75 tahun kita sudah merdeka, mungkin ya beti-beti lah sama umurnya Papi gitu kan. Ya, kemerdekaan politis yang telah dicapai, diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para bapak bangsa, itu ibaratnya sebuah jembatan emas. Luar biasa mahal dan luar biasa berharganya. Tapi nun jauh di seberang jembatan emas itu, hendaklah kita mendirikan sebuah istana gading. Itu adalah tugas kita. Ya. Tugas kita menghadirkan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sanalah Dr. Sher ikut memainkan peran. Ya. Oke, Papi. Oke. Kalau dari yang saya ikuti Papi, Dr. Sher itu ya saya juga bingung sih. Mungkin Dr. Sher saking baiknya sehingga orang memberi banyak. Akan tapi ketika saya sampai di sana itu kayak kita itu memberi tanpa meminta sedikit pun gitu loh Papi. Jadi kayak bahkan kadang-kadang kalau udah dikasih inilah ada ini, aduh kami tuh bagaimana caranya bisa menolak secara halus begitu loh. Kadang-kadang kan kalau jujur saya waktu di Papua gitu Papi, kadang-kadang kalau misalnya kita sudah ke baksos di mana gitu, nanti diberi ini itu kita senang, masih terima, kadang-kadang ada harapan sedikit-sedikitnya ada. Tapi ketika saya ikut Dr. Sher tuh kayak kami sudah dicukupi dengan apa yang sudah sudah Dr. Sher berikan kepada relawan. Tapi ketika di sisi lain ketika mereka ingin memberi atau imbalan bagi kami dari mereka tuh kami benar-benar sama sekali tidak mengharapkan apapun gitu loh. Itu yang senyum mereka adalah upah bagi kita. Ya. Air mata kesedihan yang ada di pipi orang tua itu kita hapus dan kita ganti dengan air mata kegembiraan. Itulah upahnya bagi kita. Dan sekali lagi ini sesuai dengan sumpah jabatan kita, sumpah Hippocrates. Jadi dengan senyum dan air mata sudah bisa memberikan suatu kepuasan bagi kami, begitu. Ya, mungkin Papi ada suatu statement atau sebelum penutup ingin Papi berikan untuk terutama tenaga kesehatan yang ingin bertemu Papi mungkin dari baik dokter, perawat, bidan, teman-teman saya juga banyak yang wah kok bisa ketemu sama Dr. Lee gitu. Mungkin ada suatu masukan untuk tenaga medis atau non medis pun yang ingin menjadi relawan mungkin belum bisa dengan kesempatan yang ada, belum bisa ikut dengan kami. Monggo silakan Papi ada beri masukan. Jadi barangkali pesan yang mau Papi sampaikan adalah memberi semangat. Kita adalah sebuah bangsa yang besar, bukan hanya dari besarnya negara kita, tapi
juga dari jumlah penduduk kita. Kita memasuki era bonus demografi. Bonus demografi akan kita nikmati kalau rakyat kita sehat. Dan sehat tidak sehatnya rakyat kita itu semua tergantung pada kita secara utuh. Kita seluruh rakyat Indonesia ini adalah stakeholder, pemangku kepentingan majunya bangsa kita. Marilah kita bahu-membahu bersama-sama bangun bangsa, bangun negara ini sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Selalu optimis, selalu bertekad, jangan pernah pesimis, jangan pernah menyerah. Kita sanggup. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau kalah boleh, tapi menyerah jangan. Oke. Cukup sekian bincang-bincang kita dengan Papi. Jangan lupa like, share, dan kirim komentar Anda. Ditunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.